Baik, perkenalkan nama saya Agnes Sumika Belen dengan NIM 1813010013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pakan alami dari fitoplankton dan zooplankton serta cara pengkulturan dari pakan alami ini. Pakan alami sendiri merupakan pakan yang berasal dari alam yang memiliki nutrien yang sangat tinggi. Pakan alami ini berupa fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton sendiri merupakan makhluk hidup yang berukuran mikroskopik yang ada di perairan yang seperti tumbuhan yang memiliki klorofil dan dapat membuat makanan sendiri. Sedangkan zooplankton tidak dapat membuat makanan sendiri atau bersifat heterotrof. Fitoplankton ini yang pertama Spirulina sp. Spirulina sp ini merupakan mikroalga yang memiliki kloroplas dan bersifat autotrof, berwarna hijau kebiruan. Selnya berkelompok membentuk berkelompok terpilin membentuk helix atau spiral. Spirulina sp ini biasa disebut dengan alga biru hijau berfilamen. Ini contoh dari gambar Spirulina sp. Yang berikut Corella. Corella ini memiliki bentuk bulat atau bulat telur, memiliki kloroplas dan merupakan sel tunggal dan hidupnya di media yang basah dan memiliki kandungan unsur hara yang tinggi. Ini contoh gambar dari Corella itu sendiri. Ini contoh gambar dari Corella yang bentuknya bulat atau bulat telur. Yang ketiga, Tentraselmis. Tentraselmis ini merupakan fitoplankton bersel tunggal dan bergerak aktif karena ia memiliki flagela. Tentraselmis ini mempunyai kloroplas dan perkembangan secara seksual dan aseksual. Gambar dari Tentraselmis sendiri. Ini contoh dari gambar Tentraselmis, fitoplankton yang bergerak bebas karena memiliki flagela bagian atasnya. Yang keempat, fitoplankton jenis Cnidamus. Cnidamus ini fitoplankton yang memiliki kloroplas yang hidupnya berkoloni, jenis alga yang berkoloni. Contoh gambar dari Cnidamus ini contoh gambar dari Cnidamus, hidupnya berkelompok atau berkoloni. Yang kelima, Skeletolema costatum. Skeletolema costatum ini fitoplankton bersel tunggal dengan ukuran 4-6 mikron, mempunyai bentuk seperti kotak dengan sitoplasma yang mempengaruhi sel dan tidak memiliki alat gerak. Perkembangbiakannya melalui pembelahan sel. Ini contoh gambar dari Skeletolema. Yang berikut zooplankton. Zooplankton ini plankton yang menyerupai hewan yang tidak memiliki kloroplas dan tidak dapat membuat makanan sendiri atau bersifat heterotrof. Fitoplankton, pakan alami fitoplankton, zooplankton yang pertama itu Artemia. Artemia sendiri memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil. Dewasanya itu 1-2 cm dengan berat 15 mg. Saat dewasa, ia memiliki 3 mata dan 11 pasang kaki. Artemia sendiri memiliki darah yang mengandung hemoglobin yang sama dimiliki oleh vertebrata lainnya. Artemia sendiri hidup di perairan dengan kadar garam kurang dari 150 ppt. Artemia berkembang biak secara ovipar dan ovovivipar. Contoh gambar dari Artemia ini merupakan contoh gambar dari Artemia salina. Zooplankton jenis yang ketiga itu Dapnia. Dapnia sendiri memiliki bentuk cenderung seperti ginjal dan hanya memiliki 1 mata majemuk. Dapnia sendiri tubuhnya sangat transparan. Jika dilihat menggunakan mikroskop, kita dapat melihat denyut jantung atau denyut nadi dari Dapnia ini. Ukuran dewasa Dapnia ini berkisar antara 0,5 mm sampai 1 cm, tergantung spesies dari Dapnia sendiri. Dapnia ini akan menghasilkan larva 2-3 hari sekali. Ini contoh gambar Dapnia yang hampir mirip ginjal dan sangat transparan. Kita dapat melihat bentuk tubuh isi dalam dari Dapnia ini. Yang ketiga, Moina sp ini ukuran tubuhnya lebih kecil dari Dapnia.
warna tubuhnya coklat kemerahan, hidup di perairan yang suhu sekitar 24-30 derajat Celcius dengan pH 6,5 sampai 7,5 ppt. Moina ini berkembang biak secara seksual dan aseksual. Kemampuan reproduksinya 32 ekor per hari. Siklus hidupnya 13 hari. Ini gambar dari Moina. Ini contoh gambar dari Moina SP ini sendiri. Yang keempat, tubifix atau cacing sutra. Tubifix atau cacing sutra ini bentuk tubuhnya kecil dan ramping dengan panjang 1-2 cm. Tubifix ini memiliki 2 alat kelamin atau hemaprodit. Tubifix ini berkembang biak dengan bertelur dan mulai berkembang setelah 7-11 hari. Warna dari tubifix ini pun sangat cantik. Gambar dari tubifix atau cacing sutra ini contoh gambar dari tubifix atau cacing sutra. Yang kelima, paramecium. Paramecium SP ini berukuran besar sekitar 80-350 mikron. Bentuknya mirip seperti sendal dan bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan transversal. Gambar dari paramecium ini contoh dari gambar paramecium SP. Bentuknya seperti sendal dan memiliki bulu-bulu halus di sekitarnya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang cara pengkulturan dari pakan alami. Yang pertama, cara pengkulturan artemia. Sebelum kita melakukan pengkulturan artemia, tahap pertama yang kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dari artemia ini, pengkulturan artemia ini sendiri, pertama bahannya kista dari artemia sendiri, air laut yang telah diendapkan, terus alatnya selang aerasi, batu aerasi dengan botol aqua yang dililiti dengan plastik hitam, tapi disisakan bagian kerucut bagian bawah tutup botolnya, tidak ditutupi dengan plastik hitam. Yang berikut, setelah mempersiapkan alat dan bahannya, kita masukkan air laut yang telah diendapkan ke dalam botol yang telah disiapkan, lalu masukkan juga batu aerasinya ke dalam botol itu. Biarkan selama beberapa menit, lalu masukkan bibit artemianya atau kista artemia ke dalam botol aqua yang telah dimasukkan air laut. Setelah itu biarkan prosesnya berlanjut dengan waktu panen 18-24 jam dari pentaburan benih. Dan selama itu kita menyuplai oksigen ke dalam artemia itu dengan bantuan aerasi. Selama itu setelah waktu pemanenan 18-24 jam, kita dapat melihat perubahannya, yaitu kista yang kita masukkan ke dalam botol itu berubah menjadi warna orange. Seperti itu pertanda kalau kista artemianya sudah dapat kita panen. Dan saat pemanenannya, kita dapat melakukan pemanenannya dengan menggunakan kain halus. Yang kedua, kultur pakan alami Spirulina SP. Cara pengkulturan dari Spirulina SP ini, yang pertama kita harus menyiapkan wadah pengkulturan, yaitu akuarium dengan tinggi airnya sekitar 22 cm. Yang berikut kita masukkan air treatment kaporit, air yang telah dikaporiti dahulu di dalam bak, di sebuah bak, lalu bak dengan salinitas 28-30 ppt dan suhu 25-28 derajat Celcius. Lalu letakkan wadah pengkulturan di suatu tempat yang sudah disediakan. Tambahkan pupuk plankton khusus Spirulina SP dan Tentraselmis uci ke dalam akuarium sebanyak 1 ml untuk 1 liter air. Jika akuariumnya 40 liter, jadi yang kita butuhkan itu 40 ml pupuk Spirulina SP-nya. Setelah itu tambahkan vitamin B12 sebanyak 2 tetes ke dalam akuarium.
Lalu masukkan bibit plankton murni Spirulina sp sebanyak 1 liter atau 1 gayung ke dalam akuarium dan diberi penyupaian oksigen dengan aerasi. Lalu amati pertumbuhannya selama 5 hari dari masa pertama kali dikultur. Setelah itu kita dapat melakukan pemanenan Spirulina sp. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan di sini. Mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi.